Udah, Bapak. Baik, kita masuk di ilustrasi contoh soal untuk akuntansi istisna. Tunggu sebentar ya. Oke, kita masuk pencatatan untuk bagian sisi penjual dulu. Akuntansi penjual berarti. Penjual atau akad penjual. Istisna. Nah, bagian penjual. Nah, sama di akad musyarakah, serakah itu kan ada beban perakad kan. Ketika terjadi kontrak atau hal yang menyebabkan kontrak itu terjadi, kemudian ada sifatnya hal yang dibayar, itu merupakan beban perakad kan. Kalau di bagian musyarakah itu ada uang muka, kalau di bagian untuk akad istisna itu lebih kepada biaya per akad. Ini hampir sama saja. Nah, untuk tiga transaksinya, kapan lagi diakui sebagai beban untuk istisnanya, kapan diakui sebagai beban operasionalnya. Ini saya akan jelaskan pada kalian. Ini anggaplah sama lah di antara akad musyarakah dengan akad istisnanya. Jual iya. Nah, 250.000 secara tunai untuk melakukan survei. Nah, untuk pencatatannya ketika apalagi biaya per akad itu dikeluarkan, itu lebih kepada ini sifatnya kan belum ditentukan tuh, belum diposkan. Ini biayanya mau dimasukkan di bagian pos biaya operasional atau masuk di beban istisnanya. Jadi kita akan tangguhkan dulu untuk biaya per akad yang sudah dikeluarkan di situ. Untuk pencatatannya itu gimana tuh? Karena untuk pencatatannya itu lebih ke biaya per akad ditangguhkan pada kas 250. Ini kita rupiahkan dulu. Oke. Nah, ketika akad itu disepakati dan masuk sebagai beban dari istisnanya, itu langsung dibalik untuk biaya per akadnya yang sudah dibayar ini, kan sudah diputuskan tuh untuk baik dari si pembeli sama penjualnya bahwa beban tersebut dibebankan di penjual dan masuk di bagian beban istisnanya di situ. Nah, untuk pencatatannya itu
ada biaya pra-akad ditangguhkan besar 250. Berarti yang biaya pra-akad ditangguhkan ini sudah hilang karena posisinya sudah terbalik, mengurangi dari sisi kreditnya. Kemudian beban istisnanya ini akan timbul di laporan laba ruginya. Berarti kan biaya pra-akad ini lebih kepada uang muka. Uang muka itu kan sisinya di bagian aset untuk laporan posisi keuangan atau neraca kan. Nah, ketika sudah diputuskan bahwa itu merupakan beban istisnanya, ya untuk biaya pra-akad ini akan terhapus untuk menggantikan beban istisnanya di situ. Ini ketika biaya yang sudah dikeluarkan ini sudah diputuskan bahwa ini masuk di kategori beban istisnanya. Oke, bagaimana kalau misalnya masuk di beban operasional ya, di situ? Beban operasional. Nah, ini sama saja sebenarnya beban istisna sama beban operasional. Namun untuk dari nama akunnya saja yang berbeda di situ. Namun untuk posisinya pastinya baik dari beban istisnanya dan beban operasional itu akan sama masuk di laporan laba rugi. Ya. Akad ditangguhkan. Oke, untuk pra-akad atau pada saat sebelum transaksi itu dikerjakan, kemudian ada timbul biaya yang mesti dikeluarkan atau mesti dicatat itu dari segi apalagi dari segi akad istisnanya itu mengakui sebagai biaya akad ditangguhkan. Sini. Oke, kita masuk di bagian ketika timbul transaksi atau timbul apalagi kontrak yang mesti dilaksanakan antara si penjual dan si pembelinya di situ. Ada kontrak. Kita masuk di bagian yang kedua. Biaya perolehan istisna. Nah, ini lebih ke kontraknya, ya. Di mana itu kan di antara salam dengan di bagian istisna itu harus wajib menyampaikan berapa sih harga pokok ketika barang tersebut atau barang si penjual ini beli, ini harus disampaikan juga dan harus masuk di bagian kontraknya. Kemudian dari sisi pembeli itu harus mengetahui juga berarti kan dari harga pokok ketika barang tersebut memang dibeli. Jadi di dalam kontrak tersebut harus dicantumkan lah dari barangnya berapa harga pokoknya, kemudian berapa keuntungannya itu mesti dicantumkan baik dari akad salam maupun akad istisnanya. Nah, untuk biaya perolehan yang kita masuk di 1 juta. Kemudian margin keuntungan. Margin keuntungan itu merupakan hal yang ingin didapatkan oleh si penjualnya. Berarti dia yang menentukan berapa sih keuntungan yang mesti saya ambil. Namun tetap harus dicantumkan di kontrak dan harus ada kesepakatan juga. Istilahnya tawar-menawar hampir sama lah di bagian akad salam. Keuntungan. Soalnya margin keuntungannya itu kita ambil 200.000 lah.
Jadi total keseluruhan untuk kontraknya itu 1.200.000. Nah, bagaimana pencatatan khusus penjual dulu untuk mengakui apalagi persediaan yang ada, kemudian nanti masuk di bagian ketika akad yang sudah dikerjakan itu sudah selesai. Kita masuk di bagian biaya perolehannya dulu, berarti kita catat. Istisna. Pada kas sebesar 1 juta. Dan ini bisa dilaksanakan secara kredit juga salah satunya. Kemudian bisa juga ketika kita sudah punya barang atau si penjual ini punya barang tersendiri, langsung diakui sebagai persediaannya, mengurangi persediaannya. Kalau misalnya ada persediaan yang memang ada di dalam laporan posisi keuangannya di situ. Nah ini kita kan masih kerjakan pesanan yang harus diselesaikan oleh si penjualnya, maka untuk pencatatannya itu lebih kepada aset istisna dalam penyelesaian dulu, kan belum selesai, berarti aset yang sudah diberikan. Kalau misalnya sudah diberikan aset istisna dalam penyelesaian ini sudah berganti nama akun di situ. Ini sementara proses. Nah, bagaimana sih sisi atau pengakuan pendapatan istisna ketika barang istisna ini sudah selesai atau akadnya sudah selesai untuk bagian penjual. Pengakuan pendapatan pada saat akadnya sudah selesai. Berarti set existing. Nah, dalam penyelesaian ini itu 200.000. Kemudian beban 1 juta. Pendapatan. Nah, ini pencatatan untuk pengakuan pendapatan istisnanya sebesar 1.200.000 di situ. Nah, ini kan beban untuk menyelesaikan menyelesaikan pesanan yang ada atau beban pokok sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui antara si penjual dan si pembeli. Kemudian ini kan 200.000 merupakan keuntungan. Nah, keuntungan ini merupakan aset yang akan masuk di dalam laporan posisi keuangan kalian, baik dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk kas berarti. Nah, kalau di bagian sisi penjualan karena istilahnya belum barang ini belum diterima atau barang tersebut belum dibayarkan, itu nama akunnya itu kita masukkan sebagai aset istisna dalam penyelesaian di situ. Namun kalau misalnya kalian mau lebih mudahkan, apa sih aset istisna dalam penyelesaian ini? Ini lebih kepada piutang. Namun dari segi pencatatan, apalagi kalau bagian pesanan itu tidak bisa mencatat sebagai piutang.
itu lebih kepada salah satunya barang dalam proses. Kalau misalnya ada kontrak vendor yang harus dikerjakan, itu pencatatannya harus bukan bagian apalagi bukan bagian atau nama akun piutangnya, namun lebih kepada dalam penyelesaian, kemudian dalam barang dalam proses, itu masuk di dalam akun ketika terjadinya kontrak yang mesti dikerjakan oleh si penjualnya tadi, atau yang mesti dikerjakan oleh si vendornya tadi di situ. Itu tidak bisa kita akui sebagai piutang tuh. Namun ketika kalian membaca di laporan keuangan ada istilah atau nama akun yang misalnya dalam penyelesaian, oh ya berarti ada barang ini yang mesti apalagi atau ada kas nih yang nanti akan diterima oleh si penjualnya di situ. Dalam penyelesaian atau dalam proses itu masuk di lingkup piutang. Kalau kalian membaca laporan keuangan kemudian menemukan akun-akun seperti ini. Ada dalam penyelesaian, kemudian ada barang dalam proses, itu salah satunya masuk akun piutang. Oke. Kita masuk di bagian 4 tuh. Bagaimana kalau misalnya apalagi dari pesanan ini itu diselesaikan selama dua tahap. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Nah, tahap pertama itu sudah ditentukan tuh berapa persen pengerjaannya, kemudian tahap kedua juga berapa persen pengerjaannya di situ. Nah, misalkan perhitungan margin persentase penyelesaian. Kita asumsikan bahwa di bagian akad ini, akad yang 1 juta ini merupakan biaya perolehan yang mesti dikerjakan. Itu sudah ditentukan untuk tahap pertama, tahap 1, itu biasa disebut dengan termin 1 lah. Termin 1 dalam hal penyelesaian barang yang mesti dikerjakan. Termin 1. Oke. Sudah ditentukan bahwa tahap 1-nya itu kita kerjakan sebesar 40% dulu. 40% dari 1 jutanya berarti. Ini sini, kemudian tahap kedua berarti untuk termin kedua. Termin kedua jadi masuk ke 60%-nya. 60% dari 1 juta. Begitupun dengan keuntungannya, berarti keuntungannya kan 200.000 tuh, 40%. Yang tetap pertama, kemudian keuntungannya lebih ke 200.000. Kopi juga 20%. Nah, kita cari dulu untuk misalnya bagaimana sih pencatatan atau pengakuan ketika aset ini sudah dikerjakan dan masuk di bagian aset istisna dalam penyelesaian kan. Sudah dikerjakan. Namun yang membedakan ini kan sudah selesai, lebih kepada 100%-nya. Ini kan 100%. Anggaplah kalian lihat bahwa di bagian 3 itu lebih kepada 100%. Nah, di bagian 4 itu lebih kepada beberapa tahap yang mesti dia kerjakan di situ. Sama halnya kalau misalnya bangunan kan itu lebih bertahap kan. Saya tahap 1 yang dikerjakan mungkin lantai 1, tahap kedua itu lantai kedua, itu
memiliki waktu yang mesti dikerjakan secara bertahap, tidak langsung jadi. Jadi ketika ada kontrak itu kebanyakan ada tahap 1 atau termin 1, kedua dan ketiga yang mesti apalagi yang mesti pembeli ini bayar di situ. Nah, ini saya berikan contoh, ada tahap 1 atau termin 1, kemudian tahap 2 atau termin kedua. Namun kontraknya kan dihitung secara keseluruhan di situ. Kalau kontraknya kan 1 juta tuh, kita sudah lihat dalam segi proses atau transaksinya itu ada beberapa tahapan. Nah, kalau misalnya ada beberapa tahapan, bagaimana sih sisi pencatatan atau pengakuan yang mesti dicatat oleh si bagian penjualnya di situ. Baik, kita hitung dulu di bagian tahap satunya. Nah, kita akan masuk di bagian bebannya atau harga pokok ketika kontrak tersebut ditentukan atau dibuat. Nanti kita lihat dulu untuk tahap satunya berarti 1 juta dikali 40%, berarti 400.000. Terus keuntungan sudah dimasuk di dalam kontrak juga, sudah ditentukan berapa sih keuntungan untuk tahap 1, berarti 80.000. Nah, bagaimana untuk pencatatannya? Anggaplah ini kita masuk tahap 1 pencatatan. Tahap 1 untuk masuk di bagian pencatatannya. Copy saja berarti. Copy. Kemudian yang berganti itu aset istisnanya 480 dari hasil ini. Sini masuk. Kemudian aset istisnanya dapat 80.000 dari keuntungan yang sudah didapatkan, kemudian beban istisna yang sudah dibuat atau dikerjakan itu 400.000 total. Ini untuk pencatatan bagian tahap pertama di situ. Kalau beban kan ini merupakan hal yang dikeluarkan oleh si penjualnya. Ini beban yang ketika memperoleh suatu barang ini diakui sebagai beban. Kalau di bagian pendapatan itu ketika akumulasi antara beban yang sudah dikeluarkan dengan pendapatan yang sudah ditentukan di situ. Nah, pendapatan ini diakui sebagai aset kita. Aset kita yang akan menambah jumlah kas dari sisi penjualnya di situ. Oke, kita lanjut di bagian tahap kedua. Tahap kedua. Jadi kita copy bagian sini. Kemudian ini sama, kita kalikan dulu. Kali dengan 60%. Untuk pendapatannya 720 berarti. 720, kemudian beban istisnanya 600.000, kemudian aset istisnanya 120. Oke. Ini ketika barang tersebut atau dari sisi barang yang mesti dikerjakan ini memiliki tahapan yang ada, dan bagaimana sisi pencatatannya baik dari tahap 1 dan tahap 2 ya seperti yang sudah ada di dalam monitor teman-teman. Hampir sama lah 100% dengan beberapa tahapan yang ada. Oke, untuk 1, 2, 3, dan 4 dari sisi biaya per akad atau uang muka ketika terjadinya transaksi atau sebelum terjadinya transaksi, kemudian masuk pengakuan untuk barang yang dibeli atau barang perolehan ketika barang tersebut mau dikerjakan. Kemudian lanjut ke bagian sisi pendapatannya yang diakui atau yang dikerjakan itu sudah 100%. Kemudian masuk di beberapa margin persentase penyelesaian ketika barang tersebut memiliki tahapan, baik dari tahap 1, 2, maupun kalau misalnya ada tahap 1, 2, dan 3 itu pasti akan ada pembagian tuh berapa persen.
Ada 20% misalnya, 20%, kemudian 40%, lanjut kepada 40%, sehingga hasil dari akumulasi tahap 1, 2, dan 3 itu lebih kepada 100%. Misalnya untuk tahapan. Oke, dari 1, 2, 3, dan 4 untuk transaksinya ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjut, ketika ada kerugian yang terjadi di mana beban pokoknya itu melebihi dari kontrak yang sudah ditentukan tuh, atau pendapatan yang sudah diakui. Nah, ini pendapatan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? 1, 2, 3, 4-nya. Halo Pak, mau tanya Pak. Oke. Saya mau tanya Pak, kalau dalam akad istisna ini harus selalu ada tahapan 1 dan tahapan 2 Pak. Bisa pas dia ada 1 tahapan aja atau lebih dari 2 Pak? Oke. Untuk tahapan istisna itu kan sebenarnya berdasarkan kontrak yang ada. Kalau misalnya kontraknya menyatakan ada tahapan untuk proses pengerjaan barangnya, itu harus tercantum tuh. Kalau misalnya tahap 1, kalau tahap 1 kan berarti 100% kan. 100% langsung barangnya jadi. Kalau misalnya dia tahap kedua, berarti ada persentasi berapa sih barang yang mesti dikerjakan atau barang tersebut harus selesai sampai dia selesai dalam tahap kedua. Nah, itu masuk di kontraknya. Kontraknya ketika ada tahapan. Nah, di situ. Kalau misalnya di kontraknya cuma tahap 1 atau bukan tahap 1 sih. Kalau di kontraknya cuma langsung diselesaikan, itu tidak perlu ada tahapan di situ. Nah, kalau misalnya ternyata apalagi barang tersebut diselesaikannya dalam waktu yang sangat lama, kayak berbulan-bulan atau bertahun-tahun, pasti akan ada tahapan, dan tahapan tersebut mesti dicantumkan di dalam kontrak. Tahap 1 ke tahap 1, tahap kedua sama tahap ketiga. Nah, itu nanti apalagi jumlah uang yang mesti disetorkan sudah jelas di dalam kontraknya juga. Oke, siapa? Orisa Sativa berarti. Pak, berarti itu harus ada di ya, Pak? Ya, itu harus ada di kontraknya sama nanti. Nah, kontraknya itu harus disepakati antara si penjualnya sama si pembelinya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, kita masuk supaya lebih cepat lagi lah. Masuk di bagian kelimanya. Ketika ternyata barang yang diselesaikan ini lebih besar dari kontrak yang sudah apalagi disetujui. Ternyata ketika apalagi pengerjaan, dari kontraknya melebihi batas nih, melebihi apalagi pendapatan yang memang sudah ditentukan 200.000 tuh. Dari proses barang ini jadi, ternyata beban yang dikeluarkan oleh si penjual ini sangat besar di situ. Dan ketika kontrak itu terjadi, ya sudah, itu merupakan kerugian dari si penjualnya. Walaupun memang dari segi harganya itu sudah naik lah, itu bukan tanggungan dari si pembelinya, karena memang kalau misalnya kontraknya sudah terlaksana, berarti tidak bisa ditarik lagi atau dibuat kontrak baru lagi. Nah, bagus, ini bisa dibuatkan kontrak sebenarnya, kontrak baru, namanya akte perubahan. Kalau memang dari sisi pembelinya ini apalagi menerima lah, mau membantu, tidak mau melihat sisi penjualnya ini rugi. Berarti baik dari sisi penjualnya dan si pembelinya ini mesti ke notaris lagi, membuat suatu akte perubahan di mana kontraknya itu berubah. Nah, di bagian penjualnya itu tidak rugi lagi. Kalau misalnya bagian
si pembelinya ini mau membantu si penjualnya. Nah, ketika si pembelinya tidak mau, ya mau tidak mau si bagian penjualnya ini harus mengakui kerugian yang terjadi karena ada kenaikan barang, kenaikan harga barang berarti di situ. Nah, ini misalnya ada ternyata beban pokok yang dibayarkan oleh penjual untuk memproses pesanannya melebihi dari kontraknya yang sudah disepakati. Nah, beban pokoknya itu ya, pokok 1.250.000. Nah, ini kan kontraknya 1.200.000 saja kan. Ada kerugian 50.000 yang mesti ditanggung oleh si penjual. Nah, bagaimana sih sisi pencatatan ketika apalagi akad atau barang tersebut sudah selesai? Beban pada kemudian kemudian kerugian yang terjadi atau pengurangan dari aset yang ada. Nah, ini pencatatan ketika terjadinya kerugian di situ. Nah, otomatis nanti akan mengurangi aset dari si penjualnya, baik dari bentuk kas atau dalam bentuk beberapa apalagi uang atau bentuk piutang yang mesti ditagih, itu akan mengurangi aset dari sisi penjualnya di situ. Yang merupakan kerugian yang nanti timbul dan diakui oleh si penjualnya. Oke, di sini kita mengakui kerugian, kemudian masuk di bagian ketika kita atau si bagian penjualnya ini menagih apalagi tagihan atas barang yang sudah dikerjakan atau barang yang sudah selesai. Misalnya kita masuk di bagian sini dulu untuk penyelesaian 100% lah, 100%. Kita tagih lah, ini penerimaan tagihan. Ini kan kita anggap sebagai piutang karena kita belum menerima apalagi barangnya kan. Barangnya namanya istisna dalam penyelesaian piutangnya 1.200.000. Nah, ketika dibayar oleh si pembeli, penerimaan tagihan berarti proses pembayaran oleh pembeli. Nah, bagaimana pencatatannya? Berarti kita sudah menerima uang kan, berarti kas pada kita sebesar 1.200.000.
Oke, kalau misalnya tagihannya berdasarkan termin kan, ada tahap 1, tahap 2. Bagaimana pencatatan untuk termin tersebut? Jadi kita samakan saja antara apalagi transaksi, umpamanya barang itu sudah selesai sama yang berdasarkan termin. Misalnya tahap 1 kan. Tahap 1 berarti kita samakan saja. Jadi kita ganti di sini termin 1, kemudian kita ambil di sini pasok. Nah, kalau misalnya dia bayar, berarti tindakan saja bagian sini pas pada piutang 480 ya, gitu. Kalau tahap bagian kedua, ini kita ganti jadi tahap 2. Kemudian kita ambil tahap keduanya berarti ini 120, dan kas piutangnya tahap kedua. Nah, pasti akan sama kontrak yang ada antara kas yang akan diterima berdasarkan kontrak dengan kas yang sudah terlaksana baik dari tahap 1 dan tahap kedua. Kita jumlahkan. Kalau misalnya 1.200.000 berarti sudah selesai dikerjakan semua tuh oleh si penjualnya. Nah, kan ini kontraknya 1.200.000 kan, berarti tahap 1 dan tahap 2 sudah dikerjakan baik untuk apalagi pengerjaan 40%-nya maupun pekerjaan dari 60%-nya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan berarti masuk 100%. 100%. Oke. Oke, kita masuk di nomor 8 lagi. 8 lagi. Gimana kalau misalnya kan ada perbedaan tuh antara di bagian akad salam sama di bagian akad istisna. Nah, akad istisna itu di bagian kontraknya itu bisa dibayarkan secara tangguh. Secara tangguh itu sifatnya cicilan berarti. Cicilan atau kredit. Nah, kalau bagian cicilan pasti akan berbeda tuh pendapatan yang didapatkan ketika dibayar secara tunai atau secara langsung dan dibayarkan secara cicilan atau tangguh di situ. Nah, bagaimana sisi perbedaannya? Saya jelaskan dulu satu-satu. Misalnya ada pembayaran tangguh. Tangguh sebesar 1.500.000. Biaya perolehan sama saja, ya 1 juta. Kemudian margin keuntungan yang sudah disepakati itu 200.000. Samakan kontraknya, namun yang berbeda itu lebih kepada pembayaran tangguh. Kalau pembayaran tangguh itu pasti akan apalagi harga ketika si pembeli itu bayar akan naik. Nilai tunai saat penyerahan berarti 1.200.000. Nah, itu saat penjarahan. Kemudian nilai akadnya, nilai akad tangguh. Itu 1.500.000. Kemudian nilai tunai
Nilainya kan 1.200.000. Nah, ini selisih pertambahan nilai berarti. Selisih nilai tunai dan nilai akad. Nah, selisih pertambahan nilai ini. Nah, ada selisih ketika si penjual dan si pembeli ini melaksanakan kontrak, ada perjanjian baru, ternyata dari sisi pembeli ini mau mengansur secara tangguh. Nah, dari nilai tangguh tersebut pasti tidak akan sama ketika dia membayar secara tunai. Nah, kalau tunai kan 1,2, kalau tangguh itu 1,5. Nah, di dalam kontrak itu mesti dicantumkan juga nominal ketika apalagi pembayaran itu sifatnya tunai dan pembayaran itu sifatnya tangguh di situ. Nah, bagaimana sisi pencatatannya kalau misalnya terjadi kontrak seperti ini atau seperti ini? Ini berarti ini kita kalian harus lupakan lah, karena ini kan sifatnya dia tunai kan secara keseluruhan. Ini semuanya tunai. Ini kita masuk di lembaran baru. Ini lembaran baru lebih kepada sifatnya tangguh dulu. Sama saja sebenarnya untuk pencatatan transaksi ketika barang tersebut dikerjakan, karena berdasarkan nilai asetnya. Ini 1 juta, nilai aset yang diperoleh atau dikerjakan 1 juta. Sama saja. Kemudian ini sama juga 1.200.000. Mana nih? Ini pendapatannya dulu. 1.200.000. Ini sama saja. Kemudian ketika ada penagihan berarti piutang pada termin. Piutang pada termin. Istisna 1.200.000. Kemudian ketika misalnya kan ini sifatnya kredit kan, berarti masih belum. Ini kita pindahkan dulu ketika barangnya pencatatan, kita barangnya diserahkan dulu. Barangnya diserahkan, jadi sesuai dengan nominal transaksinya. Jadi kita balik termin istisna. Nah, pada piutang. Ini pengakuan tagihan ketika barang yang dikerjakan selesai. Sifatnya tangguh. Ini tangguh juga. Tangguh. Ya, bayar secara berangsur berarti. Ini juga barang diserahkan. Walaupun memang sifatnya dia kan ini sifatnya dia ansur kan, berarti tangguh. Berarti barangnya mesti walaupun memang sudah selesai, mau tidak mau dan uangnya belum diterima, itu harus diserahkan tuh. Nah, bagaimana sisi penyerahannya atau pengakuan tagihannya seperti ini dulu. Kita kalau misalnya barangnya itu sudah selesai kan, kita anggap sebagai piutang dulu. Nah, ketika barang tersebut sudah diserahkan, berarti untuk pengakuan atau pencatatan dari sisi penjualnya, berarti kita balik antara termin istisnanya ke dalam piutangnya terhapus untuk termin istisnanya yang akan muncul di situ, untuk akan ditagih lah
ditagih berapa lama si penjual ini akan bayar di situ. Nah, kita masuk misalnya pengakuan penambahan nilai tangguh sebesar 300.000. Nilai tangguh sebesar 300.000 yang akan dibayar selama 3 kali. Soalnya kita akui dulu untuk berapa sih keuntungan yang sudah didapat berdasarkan nilai kontrak dari penambahan 300.000, karena sifatnya dia tangguh kan. 300.000 ini muncul dari sini, dari pengurangan nilai akad dikurangi dengan nilai tunai. Ini untuk kita catat bagaimana piutang istisna kita akui seluruh pendapatan yang kita dapatkan dari nilai akad dikurangi dengan nilai tunainya. Piutang istisna ada pendapatan istisna tangguh. Kita akui secara keseluruhan untuk pendapatan yang akan kita dapatkan. Nah, sama seperti akad musyarakah, itu sifatnya ada keuntungan tangguhan, ya kan? Nah, ya kalau misalnya kita catat sebagai pendapatan tangguhan, ini nanti kita akui atau si penjual ini akui sebagai pendapatan realnya ketika si pembeli itu membayar. Misalnya pembayaran pertama kan kalau 300.000 dikali 3 berarti 100.000 kan. Berarti 100.000 itu akan diakui sebagai pendapatan real ketika si pembeli ini membayar pada ansuran pertamanya, misalnya di situ. Nah, ibaratlah saya umpamakan berarti kalau masuk di pembayaran pertama di situ. Kita masuk di pembayaran pertama, berarti di bagian apalagi pendapatan ini kan tangguh masuk di laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kalau misalnya kita mau akui atau si penjual ini mau akui sebagai pendapatan realnya pada saat si pembeli ini membayar ansuran pertama, bagaimana pencatatannya? Di pendapatan Nah, tangguh ada pendapatan 1.000 dibagi dengan 3. Nah, begitupun dengan uang yang didapatkan, berarti pada piutang Nah, piutang ini kita ambil berdasarkan jumlah 1,5-nya dibagi dengan 3 bulan. Itu 500.000. Ya. Berarti dari sisi piutang yang timbul dari pendapatan tangguhan ini berkurang sebesar 100.000, ini masuk di bagian piutang istisna. Kemudian piutang yang muncul di sini, pengakuan piutang muncul yang di sini 1,2 itu langsung berkurang dari 1.500.000-nya di sini masuk. 1,2 ditambah dengan 300 ini, yang 1,2-nya ini berkurang sebanyak 1 bulan lah. Kalau begini 3 bulan berarti ini juga 3 bulan. 3 bulan 400 ditambah dengan 100.000 berarti hasilnya 500.000. Ini hasilnya.
Dari akad tangguhan 300.000 ada tambahan nilai, kemudian ini nilai sebenarnya berdasarkan apalagi nilai beban pokoknya ditambah dengan penjualannya sebesar 200.000. Paling gampang maksud saja kalian bagikan 1.500.000-nya 1.500.000-nya ini kalian langsung bagi 3, ya sudah, kalian langsung masukkan 500.000 di bagian piutang usahanya. Nah, nanti akan mengurangi piutang usahanya di bagian ini, pendapatan ditangguhkan sama piutang usaha yang timbul ketika barang tersebut sudah selesai. Jadi 1,2 dan 300. Oke, kita masuk di akuntansi pembeli berarti. Ini sudah selesai akuntansi atau akad bagian penjualnya. Kemudian kita masuk di akad pembelinya. Nah, kalau akad pembeli ini tidak terlalu banyaklah materinya. Akad pembeli. Akad nah, sisi pembeli. Oke. Nah, kita masuk di bagian ketika kita akui ada kontrak yang terjadi yang mesti ditagihkan ke bagian pembeli, beli sebesar 1.200.000, berarti untuk ini masuk akuan transaksi si atas kontrak dengan apalagi penjual dan sudah selesai untuk bagian penjualnya mengerjakan dan ada tagihan dari penjual saat penyerahan barang yang dipesan. Oke. Ini kan anggaplah dari kontrak yang sudah disepakati antara si penjual dan si pembeli. Si penjual ini sudah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dari si penjual ini menagih ke si pembelinya. Nah, bagaimana sisi pencatatan untuk si pembeli ketika barang ini sudah sampai, kemudian ada tagihan berupa utang yang mesti dibayar di situ. Nah, kalau utang itu masuk di bagian sini dia. Utang mesti dibayar. Nah, ini dia. Ini barang. Kita akui dulu sebagai aset. Nah, dalam penyelesaian karena sifatnya belum selesai. Sekian. Nah, dalam penyelesaian utang pada penjual sebesar 480. Ini tahap pertama. Misalnya, kalau tahap kedua berarti 480 ini berubah jadi 720. Nah, bagaimana kalau misalnya dia sifatnya tunai tanpa
tanpa adanya termin atau tahapan, berarti lebih si pembeli ini lebih akui sebagai aset tetapnya, aset tetap dari kontrak tersebut. Ini di dalam akun kalian kalau misalnya mencatat seperti ini, jangan, misalnya ini sebagai contoh saja, kalian catat sebagai akun aset tetap saja. Aset tetap pada ketika si pembelinya langsung bayar secara tunai, secara keseluruhan, berarti berdasarkan kontraknya. Jadi kita masuk di bagian kontraknya 1.200.000. Sudah. Aset tetapnya sudah selesai yang dikerjakan sama si penjual, dan si pembeli ini menerima aset yang sudah dikerjakan. Kemudian si pembeli ini membayar secara keseluruhan berdasarkan kontrak yang sudah disepakati antara si penjual dan si pembeli. Berarti dalam artian ketika si pembeli ini menerima dan si penjual ini sudah menyerahkan barang, arti akad dari istisna itu sudah berakhir. Berakhirlah kontrak yang terjadi antara si pembeli dan si penjual di situ. Asetnya berdasarkan pesanan sudah didapatkan, dan si penjual ini sudah melaksanakan kewajiban ketika kontrak tersebut sudah dilaksanakan. Ini sudah selesai berarti kalau bagian sini ketika kontraknya sudah didapatkan. Kemudian 20. Kalau misalnya sifatnya tangguhan yang bagian sini, ini kan maksud saya tahapan ya teman-teman, tahapan 1, 2, 3, termin 1 dan termin 2 berdasarkan penyelesaian yang ada. Untuk pencatatannya, ini ketika tunai sifatnya tunai secara keseluruhan, tangguhan. Ini tunai. Ini ketika tangguhan tahapan berdasar tahapan. Berarti yang bagian aset istisna ini akan berpindah di bagian sisi aset istisna dalam penyelesaian, akan berpindah dari jumlah 780 ditambah dengan 480. Berarti aset istisna dalam penyelesaiannya sudah hilang di dalam laporan posisi keuangannya. Posisi keuangan sudah tidak ada aset dalam istisna, menggantikan aset tetap, karena barang tersebut sudah selesai secara keseluruhan, baik dari tahap 1 sama baik dari tahap kedua. Di situ berarti aset tetapnya yang masuk di dalam posisi keuangan 1.200.000. Di situ. Aset ini sudah berpindah tempat karena aset tersebut sudah selesai secara keseluruhan dan tidak ada tahapan lagi 1 sama 2. Jadi dari sisi pembeli itu harus mengakui aset tetapnya, bukan aset istisna dalam penyelesaian. Ini kalau misalnya dalam tahapan ya, kalau tahapan itu untuk nama akunnya lebih kepada aset istisna dalam penyelesaian. Kalau misalnya dia tidak dalam tahapan yang langsung dibayar dan langsung barangnya itu jadi, itu langsung diakui sebagai aset tetap. Nah ini mesti dibayar tuh pastinya kan, mesti dibayar. Kalau di bagian tahap pertama berarti utang kepada penjual pada kaskan senilai nominalnya dibayar 480. Berarti tahap kedua juga begitu. Tahap 2 720. Oke. Nah, kapan aset dalam penyelesaian ini berpindah di posisi kredit dan mengurangi aset istisna dalam penyelesaian di posisi debit ketika tahap keduanya ini sudah dibayar secara keseluruhan. Berarti kan tahap pertama sudah dibayar, tahap kedua juga sudah dibayar, berarti harus diakui
atau ada jurnal sifatnya penyelesaian lah, bukan pembalik ini, jurnal penyelesaian untuk mengakui aset tetap yang sudah dikerjakan selama 2 tahapan oleh si penjualnya. Jadi kalau misalnya sudah ada pembayaran kan tahap pertama sama tahap kedua, ya kalian harus buat jurnal penyelesaiannya ini, yang ini nih. Pengakuan aset tetapnya. Di situ. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sampai di sini untuk bagian pembeli. Bagian pembeli. Oke, kita masuk di bagian 4 berarti. 4 ketika ada proses tangguhan, di mana si pembeli ini meminta untuk pembayarannya bisa diansur selama 3 kali. Kita sesuaikan dengan soal yang ada di dalam transaksi penjual berarti. Jual nilai akadnya kan nilai akad itu lebih besar dibanding nilai tunainya karena sifatnya tangguhan. Apa nih? Yo, tolong aja dulu. Pengisian temuan audit selesai. Susun laporannya. MTB di Oke, aman sudah. Oke, mohon maaf teman-teman, ada mesti saya kerjakan dulu sementara. Kita lanjut di bagian nilai akad dan nilai tunainya pada transaksi yang sudah disepakati karena nilai tangguh. Untuk pencatatannya, asetnya tetap sudah diakui sebesar 1.200.000 tetapnya. Nah, beban tangguhan ini diakui sebagai yang tambahan 300 sebesar 300.000. Pada nah ini, kalau misalnya sifatnya dia tangguh, ada tambahan nilai ketika si pembeli ini meminta
proses pembayarannya itu secara cicilan. Berarti untuk cicilan tersebut diakui sebagai beban istisna tangguh di situ. Nah, untuk pencatatan yang ketika dibayar, pada saat pembayaran, utang kepada penjual nah ini langsung nih 1.500.000 secara keseluruhan dibagi 3 karena proses ansurannya 3 bulan kan. Nah, ini beban istisna tangguhan yang di sini ini disesuaikan karena belum masuk di dalam laporan laba rugi, jadi mesti dibalik tuh beban istisnanya dan harus mengakui beban yang real ketika utang tersebut sudah dibayar. Beban tangguhan berarti 300.000 dibagi dengan 3 bulan 100.000. Oke. Intinya ketika si pembeli ini membayar, baik dari sisi penjual dan sisi pembeli ini harus mengakui yang ada tangguhan tuh, ya, seperti ini. Tangguhan, begitupun dengan di bagian pembeli karena sifatnya tangguhan juga. Berarti ini masuk di laporan posisi keuangan. Nanti ketika si pembeli ini membayar, ya dianya yang membayar, berarti harus mengakui beban seutuhnya 100.000. Nah, posisi dari 300.000 ini nanti di posisi laporan keuangannya akan mengurangi 100.000. Berarti untuk posisi beban bukan istisna, apa ya nanti di bagian ini masuk di utang nanti. Utang istisna tangguhan sebesar 300.000. Ini nanti nominalnya akan berubah menjadi 200.000 ketika sudah dibayar. Sudah dibayar sama si pembelinya. Nah, nanti akan diganti sebagai beban karena adanya proses pembayaran tadi. Beban pada saat apalagi terjadinya proses pembayaran untuk utang untuk pembayaran ansuran tangguhan secara cicilan 1, 2, 3 karena ada 3 kali kan. Oke, kalau bagian si pembeli untuk ilustrasi atau pencatatan yang dikerjakan ini cuma 5 saja, tidak lebih, karena memang sifatnya lebih kepada kalau misalnya asetnya sudah didapatkan ya sudah, berarti sudah selesai proses apalagi proses transaksi akad istisna baik dari sisi pembeli maupun si penjualnya. Kalau misalnya sudah didapatkan itu saja, lebih kepada aset tetapnya saja di sini. Kalau sudah diperoleh dan sudah dicatat oleh si pembeli, berarti akad istisnanya itu sudah berakhir atau kontraknya sudah berakhir. Dan sisi pencatatan baik dari sisi penjual dan sisi pembeli juga sudah berakhir. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Untuk bagian akad istisna sebelum kita masuk di akad ijarah. Ya, akad ijarah. Untuk akuntansi ijarah untuk sewa dan penyewa dan menyewa, leasing dan lesor lah. Kalau misalnya akuntansi umumnya ada lesor, ada leasing. Ada pihak pemberi sewa dan ada pihak pengguna jasa atau penyewa.
Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, berarti kita pindah saja. Cukup, Pak. Oke. Kita masuk di akuntansi sejarah. Akad sejarah, dan akad sejarah ini nggak terlalu banyak lah materinya. Nah, ini sama seperti akuntansi apalagi dasar lah, akuntansi dasar yang kalian sudah pelajari. Jadi ya untuk materi ini mungkin akan cepat selesai. Oke, saya stop screen dulu, kemudian saya masuk di materi selanjutnya. Jadi selanjutnya di akuntansi sejarah. Nah, di sini ada 6 tujuan pembelajaran untuk akad sejarah.